Jujur saja, melihat kondisi Red Sparks sekarang itu benar-benar kacau balau. Rasanya sudah tidak ada obatnya lagi. Dari awal musim sampai akhir putaran keempat, pelatih cuma bisa bikin alasan dan terus-menerus bawa nama Mega buat nutupin posisi tim yang jadi juru kunci. Lucu banget, kayaknya dia lebih pintar bersilat lidah nyari pembelaan daripada benerin tim. Seperti inilah komentar fans Korea. Ini kan pertandingan resmi, bukan latihan. Tapi dia cuma bisa bilang perjalananmu masih jauh ke pemain. Kalau nggak bisa kasih solusi gitu, berarti pelatihnya juga masih jauh dari kata layak dengan hasil pertandingan yang sekarang. Harusnya mundur saja, Ko Hye-jin nggak becus. Padahal kalau sekarang ada sosok kakak yang bisa bimbing tim, pasti bakal ngebantu banget buat para pemain. Jadi kangen Seungju. Pelatih yang menyerah lebih dulu daripada pemainnya tidak layak disebut sebagai pemimpin. Intinya sih, Coach Ko Hye-jin itu nggak kasih solusi sama sekali. Kata-kata kayak perjalananmu masih jauh itu sama sekali nggak bantu pemain. Masalah utamanya ya dari pelatihnya sendiri. Lama-lama Ko Hye-jin bisa pecahin rekor kekalahan beruntun Pepper. Caranya cuma satu, Ko Hye-jin harus mundur sekarang juga dan Red Spark harus segera tunjuk pelatih interim. Asli, ini sudah keterlaluan banget. Masa jumlah error lebih banyak daripada poin, lemas banget lihatnya. Menurutku kalau GS Caltex main tanpa Silva lawan Red Spark pertandingannya bakal lebih seru dan seimbang. Inklusi sepertinya masih agak kurang buat level kuota Asia. Dan di sisi lain, kelihatan banget Red Spark masih belum nyetel atau kurang chemistry sama setter Choi Seo-hyun. Intinya GS Caltex tadi nggak bisa dibilang main sempurna tapi pengalaman Silva dan setternya yang bikin mereka bisa menang atas Red Spark. Penilaian buat pemain Red Spark. Choi Seo-hyun dan Anya Rim itu bahkan enggak level buat main di Liga Amatir. Mending berhenti main volley dan cari kerjaan lain saja. Chung Ho-young punya tinggi dan lompatan bagus, tapi prediksi sama posisi tangan pas blockingnya parah banget. Park Eun-jin juga sama buat ukuran setinggi itu. Blockingnya payah. Inklusi jelas bukan level kuota Asia. Pak Hae-min sudah dikasih jam terbang segitu banyak tapi performanya cuma segitu. Mending pindah ke Liga Amatir saja. Terus Lee Sun-woo mainnya enggak pakai otak. Nohran juga naik turunnya atau konsistensi parah banget. Dan buat Ko Hye-jin, boro-boro pelatih tim pro, jadi pelatih tim amatir atau SMA pun enggak layak. Pelatih-pelatih lulusan Samsung Fire itu memang enggak ada yang becus. GS Caltex itu aslinya enggak main bagus-bagus amat, pelatih Ko Hye-jin saja yang kacau banget dalam bongkar pasang pemain. Tahun ini kayaknya Pepper enggak bakal jadi juru kunci nih. Apaan sih? Masa level tim pro kayak begini? Memuakan banget. Mending masuk acara televisi hiburan saja, nggak layak disebut tim pro. Kalau nggak bisa main bener, mending bubarin saja timnya. Pelatih sama dua pemain asingnya mending sekalian angkat kaki saja. Coba lihat tuh, gimana Hankook Live mengelola tim setelah cepat-cepat rekrut setter baru. Ini sih murni masalah kapasitas pelatihnya. Asli, aku pengen banget lihat Red Spark main tanpa pemain asing lawan tim amatir atau Tarkam atau Liga Bawah. Terus mainnya serius nggak pakai ngalah. Aku sih yakin banget tim amatir yang bakal menang. Benar-benar kacau balau, nggak ada obatnya. Lebih lemah daripada tim amatir. Red Spark ini kayak kumpulan pemain setengah matang semua. Mulai dari pemain, inti sampai pemain cadangannya. Asli, ini hancur total. Harusnya mulai dari pelatihnya dulu yang diganti. Benar-benar nggak habis pikir. Pelatih macam apa yang bikin permainan tim jadi sehancur itu dan manajemen klub malah membiarkan saja. Padahal tahun lalu aku rutin nonton langsung tapi tahun ini baru datang 3 kali saja sudah malas. Sekarang nonton Red Spark di TV pun rasanya sudah enggak minat lagi. Rekrut inklusi itu beneran maksa dia masuk lewat jalur belakang ya. Masa pemain level amatir langsung diterjunkan ke pertandingan resmi padahal pemain cadangan yang lain saja susah dapat menit bermain. Terus siapa sih yang merekrut Janetti? Segitu nggak punya matanya ya pas pilih pemain. Dari awal musim sampai akhir putaran keempat isinya cuma alasan soal Mega melulu. Kocak banget alasan-alasan buat tutupin posisi juru kunci. Lihat tuh umpan setternya, tinggi bolanya nggak pernah ada yang pas satupun. Kayaknya emang sengaja kalah terus nyari-nyari alasan. Pinter banget bersilat lidah. Terus Yom Hae-shon yang paling berpengalaman itu cerdas parah apa sih? Masa absennya sampai semusim penuh begitu?